Pace e bene, salam damai dan kebaikan. Judul renungan ini adalah Sudah sejauh mana aku memberi kesaksian bagi dunia. Dalam Injil dinyatakan bahwa Yesus diumpamakan sebagai sebuah pintu. Yesus adalah pintu yang memberikan rasa aman kepada kawanannya dengan melarang masuknya para perampok dan orang yang memberikan makanan dengan membuka pintunya ke padang yang hijau. Maka orang yang masuk ke kandang tanpa melalui pintu adalah seorang pencuri, perampok, dan pembunuh. Kisah para rasul memberikan gambaran mengenai hasil khotbah Petrus. Banyak orang merasa terkesan oleh karunia lahiriah roh. Ketika beberapa dari yang hadir menanyakan apa yang harus mereka lakukan, dengan singkat Petrus menjawab, "Bertobatlah, yakni ubahlah cara pikir dan tingkah lakumu, dan terimalah pembaptisan dalam nama Yesus Kristus." Pembaptisan mendatangkan pengampunan dosa dan menurunkan anugerah Roh Kudus. Pembaptisan itu diwartakan kepada seluruh bangsa. Khotbah Petrus merupakan suatu ajakan dan seruan taubat yang panjang dan meyakinkan. Hasilnya adalah kira-kira 3.000 orang meminta untuk dibaptis, yang menunjukkan bahwa jumlahnya sangat banyak. Dalam surat Petrus yang pertama diungkapkan nasihat dan cara hidup bagi kita orang yang dipanggil oleh Kristus. Kristus sungguh tidak bersalah, penipuan tidak ditemukan dalam mulutnya, dan ketika menderita dan dicaci, ia tidak membalasnya dengan ancaman. Maka kita juga dipanggil untuk meneladani Yesus dalam hidup. Dalam minggu panggilan ini kita diajak kembali merefleksikan dan merenungkan kembali motivasi dasar kita untuk mengikut Yesus. Jika motivasi kita ketika pertama kali masuk biara adalah karena kenyamanan, nama, pengaruh, kehormatan, orang tua, kenalan, sosok orang yang kita kagumi, fasilitas, dan lain-lain, tidak berubah hingga pada saat ini, kita harus was-was dan bertanya diri. Jika kita tidak dapat memurnikan motivasi kita, maka kita akan cepat bosan, kering, murung, mengeluh, membenci, suka-suka hati, menjelek-jelekkan orang, mencari pelarian, mencoba peruntungan di tempat lain, mulai coba-coba jalan yang bengkok. Maka kita diajak untuk mengubah cara pandang kita. Untuk apa aku di sini? Mari kita kembali menyadari bahwa hidup kita ini merupakan kesaksian bagi dunia. Dunia mengatakan tidak mungkin orang tidak membalas cacian orang lain, tetapi kita membuktikan bahwa orang juga bisa memaafkan saudaranya. Dunia mengatakan tidak mungkin dapat bersabar jika dihina, dilecehkan, direndahkan, dan dijelek-jelekkan orang. Tetapi kita mengatakan kita dapat melakukannya. Jika dunia mengatakan orang yang lebih tinggi akan selalu menindas dan memperlakukan sesuka hati orang yang di bawahnya, kita mengatakan orang yang tua, tinggi, rendah, muda dapat saling menghargai. Jika dunia mengatakan tidak mungkin orang tidak mendendam ketika disakiti, kita mengatakan kita bisa. Jika dunia mengatakan tidak mungkin orang menjalin relasi yang baik dengan orang yang berkonflik dengan dia, kita mengatakan kita bisa. Jika dunia mengatakan manusia tidak mungkin jujur, setia, terbuka, kita mengatakan masih ada. Jika dunia mengatakan bahwa manusia selalu tergoda dengan harta, kita berani menolaknya. Marilah memurnikan panggilan kita. Hidup kita adalah sebuah kesaksian bagi dunia. Maka jika kita selama di biara selalu berselisih paham, bertengkar, tidak jujur, membenci dan mendendam, bersikap sesuka hati terhadap saudara muda, tidak pernah senyum, tidak saling bicara, apakah beda kita dari saudara-saudara kita yang tidak mengaku diri sebagai seorang religius? Maka mari bertanya kepada diri masing-masing, sejauh mana aku telah memberi kesaksian bagi orang di sekitarku? Sejauh mana aku menyimpang dari semangat dan panggilanku? Sejauh mana aku hendak berjanji bahwa aku akan memperbaikinya? Hidup menjadi seorang religius tentu sangat sulit. Namun kendati pun sulit, Yesus mengajak kita untuk setia dalam kesulitan itu. Jika kita rela menderita karena kejujuran, kebaikan, ketulusan, keikhlasan, maka kita menderita karena Kristus. Mengapa kita harus melakukannya? Kendati pun sulit, karena Yesus mengatakan, "Akulah pintu." Tanpa melalui Dia, kita tidak akan selamat.
tanpa melalui jalan-jalannya kita tidak akan diselamatkan. Semoga pace e bene.